Pada kesempatan yang baik ini saya membahas tentang yang namanya iri hati. Iri hati adalah perasaan negatif yang timbul akibat ketidaksenangan terhadap kebahagiaan yang dialami atau yang dirasakan oleh orang lain. Biasanya orang yang iri hati tidak senang bila melihat orang lain bahagia dan senang bila melihat orang lain kesulitan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh iri hati itu antara lain: 1. Sulit mengalami yang namanya kemajuan dalam hidup. Karena prinsip hidup orang yang iri hati, lebih baik rugi sedikit daripada orang lain untung banyak. Tapi sebenarnya baik rugi sedikit maupun rugi banyak, ya sama-sama rugi. Nah, hal ini yang membuat orang yang iri hati itu tidak akan pernah maju. Yang kedua, mengakibatkan amarah yang tidak terkontrol hingga melakukan tindakan yang anarkis. Ini kita bisa lihat di dalam kisah bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 dan seterusnya. Karena iri hatinya, karena persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, akhirnya amarahnya tidak terkontrol dan kemudian dia melakukan pembunuhan terhadap adiknya. Yang ketiga, iri hati bisa menimbulkan penyakit osteoporosis atau kerapuhan pada tulang. Ini tercatat di dalam Amsal 14 ayat 30. Saya coba baca. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Boleh ditanya nanti ke dokter atau orang medis, apakah pembusukan pada tulang itu atau kerapuhan pada tulang itu merupakan sebuah penyakit apa bukan. Tapi setahu saya, osteoporosis itu, kerapuhan tulang itu adalah penyakit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada, jika Bapak Ibu, saudara-saudari memiliki 3 hal ini, maka secepatnya untuk mengalami yang namanya pemulihan atau kesembuhan. Karena iri hati itu berdampak negatif terhadap diri kita sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan 3 poin yang diperlukan agar terhindar dari yang namanya iri hati. Pertama, sadarilah bahwa iri hati itu datangnya dari setan, bukan dari Tuhan. Karena itu, hindarilah iri hati itu. Minta pertolongan dari Tuhan agar Tuhan menghindari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman dimanapun Anda berada dari yang namanya iri hati. Saya coba membacakan firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas atau dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jelas di sini.
bahwa iri hati itu datangnya dari setan, bukan dari Tuhan. Karena itu, hindarilah yang namanya iri hati itu. Yang kedua, syukurilah apa yang kita miliki saat ini. Di dalam firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Besar kecilnya apa yang kita miliki saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Dan poin yang ketiga, berani mengakui kelebihan orang lain dan menerima kekurangan diri sendiri. Sebagai perbandingannya, kita bisa baca di dalam Matius 52 ayat 15. Di situ perumpamaan tentang talenta yang diberikan Tuhan kepada masing-masing orang. Jadi, kalau Tuhan mempercayakan kepada kita perkara lebih besar, tanggung jawab lebih besar, berarti Tuhan melihat kita mampu untuk melakukannya. Tetapi kalau tanggung jawab yang sedikit saja kita tidak benar untuk melaksanakannya, itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Bagi Tuhan, yang terpenting itu adalah seberapa kita setia di dalam menjaga, memelihara, mengembangkan apa yang kita miliki. Diberikan banyak pun kalau kita tidak mengembangkannya juga sia-sia. Tapi sedikit pemberian Tuhan, sedikit berkat Tuhan, kalau kita mau mengembangkannya, mau melipat gandakannya, itu yang Tuhan mau. Kiranya melalui pembahasan saya saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya.